Assalamualaikum. Melanjutkan membacakan isi kitab ilmu, Sahih Bukhari bab 16-30. Sebagai berikut. Bab ke-16. Berkeinginan besar untuk menjadi orang yang mempunyai ilmu dan hikmah. Umar berkata, belajarlah ilmu agama yang mendalam sebelum kamu dijadikan pemimpin. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus belajar pada waktu usia mereka sudah lanjut. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh iri hati kecuali pada dua hal, yaitu seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah lalu harta itu dikuasakan penggunaannya dalam kebenaran, dan seorang laki-laki diberi hikmah oleh Allah di mana ia memutuskan perkara dan mengajar dengannya. Bab ke-17. Mengenai apa yang disebutkan perihal kepergian Nabi Musa alaihi alam di lautan untuk menemui Khidir dan firman Allah, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Al-Kahfi, 66. Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, bahwa ia berselisih pendapat dengan Hur bin Qais bin Hisin al-Fazari perihal kawan Nabi Musa yakni orang yang dicari Nabi Musa alaihi salam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kawan yang dimaksud itu ialah Khidir, sedangkan Hur mengatakan bukan. Kemudian lewatlah Ubay bin Ka'ab al-Ansari di depan mereka. Ibnu Abbas lalu memanggilnya kemudian berkata, sesungguhnya aku berselisih pendapat dengan sahabatku ini siapa kawan Musa yang olehnya ditanyakan mengenai jalan untuk menuju tempatnya itu, agar dapat bertemu dengannya. Apakah kamu pernah mendengar hal ihwalnya yang kamu dengar sendiri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut hal ihwalnya. Beliau bersabda, ketika Musa duduk bersama beberapa orang Bani Israel, tiba-tiba seorang laki-laki datang dan bertanya kepadanya, Musa, adakah seseorang yang lebih pandai daripada kamu? Musa menjawab, tidak. Maka, Allah menurunkan wahyu kepada Musa, ada, yaitu hamba kami Khidir. Musa bertanya kepada Allah, bagaimana jalan ke sana? Pada suatu riwayat, bagaimana cara bertemu dengannya? Maka, Allah menjadikan ikan sebagai sebuah tanda baginya dan dikatakan kepadanya, apabila ikan itu hilang darimu, maka kembalilah ke tempat di mana ikan itu hilang karena engkau akan bertemu dengannya, Khidir. Maka, Musa pun mengikuti jejak ikan laut. Murid Musa berkata kepadanya, adakah kamu melihat kita berdiam yakni ketika beristirahat di batu besar? Sesungguhnya aku terlupa kepada ikan hiu itu dan tiada yang membuat aku lupa tentang hal itu, melainkan setan. Musa berkata, kalau demikian, memang itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Kemudian mereka bertemu dengan Khidir. Maka, apa yang terjadi pada mereka selanjutnya telah diceritakan Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya. Bab ke-18. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ajarkanlah Al-Quran kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memelukku ke dadanya dan bersabda, ya Allah, ajarkanlah Al-Quran kepadanya. Dan dalam satu riwayat, Al-Hikmah. Al-Hikmah ialah kebenaran di luar nubuwah. Bab ke-19. Kapankah anak kecil boleh mendengarkan pengajian? Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, saya datang kepada orang yang datang dengan naik keledai, pada saat itu saya hampir dewasa dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri salat di Mina pada waktu haji wada, tanpa dinding. Saya melewati depan saf kemudian saya turun, dan saya melepaskan keledai itu makan dan minum lalu saya masuk ke saf. Dan dalam satu riwayat, lalu saya berbaris bersama orang-orang di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada seorang pun yang mengingkari hal itu atasku. Bab ke-20. Pergi menuntut ilmu. Jabir bin Abdullah pergi selama sebulan kepada Abdullah bin Anis mengenai sebuah hadits. Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada dua bab sebelumnya. Bab ke-21. Keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya. Abu Musa mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan apa yang diutuskan Allah kepadaku yakni petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan lebat yang mengenai tanah. Dari tanah itu ada yang gembur yang dapat menerima air, dan dalam riwayat yang mualak disebutkan bahwa di antaranya ada bagian yang dapat menerima air, lalu tumbuhlah rerumputan yang banyak.
Daripadanya ada yang keras dapat menahan air dan dengannya Allah memberi kemanfaatan kepada manusia lalu mereka minum, menyiram, dan bertani. Air hujan itu mengenai kelompok lain yaitu tanah licin, tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan rumput. Demikian itu perumpamaan orang yang pandai tentang agama Allah dan apa yang diutuskan kepadaku bermanfaat baginya. Ia pandai dan mengajar. Juga perumpamaan orang yang tidak menghiraukan hal itu, dan ia tidak mau menerima petunjuk Allah yang saya diutus dengannya. Bab ke-22. Diangkatnya, hilangnya ilmu dan munculnya kebodohan. Rabiah berkata, tidak boleh bagi seseorang yang memiliki sesuatu lantas menyia-nyiakan dirinya. Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Anas yang akan disebutkan pada An-Nikah 67, bab 111. Bab ke-23. Keutamaan ilmu. Ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saya tidur didatangkan kepada saya segelas susu, lalu saya minum sebagiannya sehingga saya melihat cairan mengalir keluar pada kuku-kuku saya, dan dalam satu riwayat, ujung-ujung jari saya kemudian kelebihannya saya berikan kepada Umar ibnul Khattab. Mereka berkata, engkau takwilkan apakah, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, ilmu. Bab ke-24. Memberikan fatwa-fatwa agama ketika menaiki seekor binatang atau berdiri di atas apa saja. Abdullah bin Amr bin Ash mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf pada Haji Wada, di Mina, beliau berkhutbah pada hari Nahar di atas untanya pada saat melempar jumrah kepada orang-orang. Mereka bertanya kepada beliau, kemudian datanglah seorang laki-laki dan berkata, wahai Rasulullah, saya tidak mengetahui, lalu saya bercukur sebelum menyembelih. Beliau bersabda, sembelihlah dan tidak berdosa. Orang lain datang dan berkata, saya tidak tahu, saya menyembelih sebelum melempar jumrah. Beliau bersabda, lemparkanlah jumrah dan tidak berdosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah ditanya pada hari itu tentang sesuatu yang diajukan dan dikemudiankan kecuali beliau bersabda, lakukanlah dan tidak berdosa. Bab ke-25. Orang yang menjawab fatwa dengan isyarat tangan dan kepala. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu tentang agama akan dicabut, kebodohan dan fitnah-fitnah itu akan tampak, dan banyak kegemparan. Ditanyakan, apakah kegemparan itu, wahai Rasulullah? Lalu beliau berbuat berisyarat demikianlah dengan tangan beliau, lalu beliau merobohkannya, seolah-olah beliau menghendaki pembunuhan. Bab ke-26. Anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tamu Abdul Qais agar memelihara keimanan dan ilmu, dan memberitahukan kepada orang-orang yang di belakang mereka. Malik bin Al-Huwairits berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, kembalilah kepada keluargamu, kemudian ajarilah mereka. Dalam hal ini Imam Bukhari telah membawakan hadits Ibnu Abbas dengan isnadnya sebagaimana yang disebutkan pada hadits nomor 40. Bab ke-27. Mengadakan perjalanan untuk mencari jawaban terhadap masalah yang benar-benar terjadi dan mengajarkan kepada keluarganya. Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Uqbah bin Al-Harits yang akan disebutkan pada An-Nikah 67, bab 24. Bab ke-28. Saling bergantian dalam menuntut ilmu. Saya berkata, dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya beberapa jalan dari hadits Umar yang akan disebutkan pada Al-Mazhalim 46, bab 25. Bab ke-29. Marah dalam memberi nasihat atau mengajar, ketika melihat sesuatu yang dibencinya. Abu Musa berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sesuatu yang tidak disukai oleh beliau. Ketika mereka banyak bertanya kepada beliau, maka beliau marah. Kemudian beliau bersabda kepada orang-orang, tanyakanlah kepada saya tentang sesuatu yang kamu kehendaki. Seorang laki-laki berkata, siapakah ayahku? Beliau bersabda, ayahmu Huzafah. Orang lain berdiri dan bertanya, siapakah ayahku, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, ayahmu Salim, Maula, mantan budak Syaibah. Ketika Umar melihat apa yang terdapat pada wajah beliau, yang berupa kemarahan ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bertobat kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Bab ke-30. Orang yang berjongkok di atas kedua lututnya di depan imam atau orang yang memberi keterangan.
Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya bagian dari hadits Anas yang akan disebutkan pada At-Tauhid 97,4 bab 4. Demikianlah isi kitab ilmu, Sahih Bukhari. Bab 16-30. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai pengetahuan yang umumnya tidak didapat pada sekolah-sekolah umum, dan hanya didapat di pondok-pondok pesantren, dan sejenisnya. Mohon dukungannya untuk channel kecil ini, agar lebih berkembang, dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta sedikit komentar maupun kritik dalam kolom komentar. Sebelum dan sesudahnya terima kasih banyak, bagi saudara-saudara muslim yang mendukung channel kami. Sehat dan bahagia selalu, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.